Shalom guys, welcome to Next Generation Online Service. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Shalom. Aku harap kita semua tetap berada dalam perlindungan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, jadi pada edisi online service kali ini, aku mau sharing tentang satu tema yang aku beri judul Grow and Go. Nah, untuk mulai sharing pada malam hari ini, nah aku pengen kita mengingat kembali esensinya. Kenapa kita perlu grow and go gitu ya. Nah, jadi dalam sharing kali ini aku akan menyampaikan 3 poin secara singkat. Kenapa kita sebagai seorang yang kita bilang Kristen atau kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai murid Kristus, ya kita perlu grow and go atau bertumbuh dan pergi, gitu ya istilahnya. Nah, yang pertama adalah sebagai manusia, ya sebagai manusia esensi kita itu sudah pasti adalah bertumbuh, guys. Nah, jadi buat kita yang merasa bahwa kita adalah manusia, kita bukan robot, kita masih makhluk hidup, ya kita nggak mungkin yang namanya nggak mengalami pertumbuhan. Ya, dengan kata lain, kalau misalnya kita ngerasa bahwa selama ini kita, kayaknya kok gue begini-begini aja nih, kok kayaknya hidup gue begini-begini aja, kayak go with the flow gitu, kayaknya cuma ngikutin arus gitu, nggak ada merasa pertumbuhan apa-apa. Nah, hati-hati guys, ya karena cuma benda mati doang yang nggak mengalami pertumbuhan. So, kalau kita masih boleh hidup sampai sekarang ini, itu berarti tandanya satu guys, kita harus terus bertumbuh, kita nggak boleh stop untuk bertumbuh, ya. Nah, apalagi specifically sebagai seorang anak Tuhan, bertumbuhlah kita ke arah yang Tuhan mau. Ya, jangan cuma asal bertumbuh. Ya, kalau ada iklan ini susu minuman penumbuh gitu kan dibilangnya tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Nah, jadi maksudnya kan tumbuhnya itu tumbuh yang punya purpose gitu, bukan tumbuh yang asal-asalan. Nah, kalau kita dibilang tumbuh sebagai seorang Kristen, nah kita harus bertumbuh ke arah yang Tuhan mau. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bertumbuh ke arah yang Tuhan mau itu seperti apa? Nah, yang tentunya nggak ada cara lain. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus mengalami keintiman pribadi dengan Tuhan, sehingga kita tahu nih Tuhan maunya kita bertumbuh ke arah mana, atau Tuhan maunya kita bertumbuh seperti apa. Jadi kita nggak hilang arah juga sebagai anak Tuhan, gitu. Ya. Nah, di Efesus 4 ayat 11-15, aku bacain buat kita semua ya. Firman Tuhan bilang, Efesus 4 ayat 11-15. Dan ialah, yaitu Tuhan Yesus ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. So, sekali lagi, kita bertumbuh bukan tumbuh yang asal-asalan guys. Kita tumbuh ada purpose-nya, tujuannya supaya kita bisa menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau, ya. Jadi itu esensi, jadi itu alasan yang pertama. Kenapa kita mesti grow dan kita mesti grow? Karena sebagai manusia, esensi kita adalah mengalami pertumbuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu grow and go? Ya, karena grow and go, bertumbuh dan pergi itu adalah perintah Tuhan sendiri. Ya. Di Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, jadi bertumbuh dan pergi adalah perintah Tuhan. Di sini kan firman Tuhan bilang penggalannya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Bagaimana caranya supaya, ibaratnya tanaman itu bagaimana sih bisa menghasilkan buah? Pasti harus bertumbuh dulu dong guys. Gak mungkin menghasilkan buah kalau tidak mengalami pertumbuhan terlebih dahulu. Nah, makanya kita sebagai anak Tuhan pun, kalau kita mau pergi dan menghasilkan buah, kita harus mengalami pertumbuhan dulu juga guys. Ya, jadi
supaya kita bisa menghasilkan buah dan buah kita itu tetap. Nah, seringkali kan orang baca ayat ini fokusnya itu adalah bagian keduanya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tunggu dulu, nggak langsung ke arah situ. Untuk kita bisa meminta kepada Bapa, kita harus bertumbuh dan pergi dan menghasilkan buah terlebih dahulu. So, itu poin yang kedua, bahwa perintah Tuhan adalah kita bertumbuh dan pergi untuk menghasilkan buah. Nah, yang ketiga, poin yang terakhir. Nah, namanya grow and go itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Kita bertumbuh supaya namanya kita punya bekal. Ya, kenapa sih? Jadi kita bertumbuh kan, semakin kita bertumbuh, semakin banyak skill-skill, pengalaman-pengalaman yang kita punya. Dan dengan begitu pengalaman dan skill tersebut akan menjadi modal kita atau bekal kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, modal apa sih yang paling minimal kita bisa minta sama Tuhan? Kalau kita ngerasa, kayaknya kok gue nggak pinter-pinter banget. Atau mungkin dilihatnya dari, kayaknya resource gue nggak terlalu banyak-banyak juga. Nah, jadi modal apa yang minimal atau bekal apa yang minimal bisa kita minta sama Tuhan? Yakobus 1 ayat 5 deh, coba deh buka teman-teman. Aku bacain juga. Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah guys, jadi dari Yakobus 1 ayat 5 ini, ternyata bekal yang paling minimal bisa kita minta kepada Tuhan itu adalah untuk hikmat daripada Tuhan sendiri. Ya, tapi jangan salah. Kita berpikir, hikmat dari Tuhan hal paling kecil yang kita minta. Tapi jangan lupa guys, hikmat yang paling kecil daripada Tuhan pun itu udah lebih besar daripada hikmat apapun yang dunia ini bisa tawarkan. Ya, jadi dengan kata lain, hikmat dari Tuhan itu udah lebih dari cukup untuk kita bisa bertumbuh dan kita bisa pergi untuk menghasilkan buah. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kenapa kita perlu grow and go? Karena tujuan kita go adalah untuk melaksanakan kehendak Allah atau menghasilkan buah. Ya. Nah, di Yohanes 6 ayat 38 firman Tuhan bilang, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, jadi Tuhan Yesus pun tujuan hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapa, bukan untuk melakukan keinginannya sendiri atau keinginannya sebagai manusia gitu ya. Jadi yang Tuhan pentingkan adalah kehendak Bapa terlaksana di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian juga di Markus 3 ayat 35, Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, jadi Tuhan Yesus benar-benar mengutamakan seseorang yang kalau mengaku Kristen, kalau mengaku sebagai saudara-saudaranya, maka hidupnya adalah tentang pergi dan melaksanakan kehendak Bapa. Nah, bahkan di Yohanes 4 ayat 33 nih guys, Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi kalau teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, hidupnya adalah untuk pergi, untuk bertumbuh dan pergi melaksanakan kehendak Bapa, maka kita pun harus demikian guys. Ya, jadi fokus hidup kita adalah untuk menemukan kehendak Bapa, kita bertumbuh dan kita pergi untuk mewujudkan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Nah, begitu kita udah memulai satu cycle ini, grow and go ini, maka itu aku percaya akan menjadi satu cycle yang terus menerus akan kita lakukan. Dengan kata lain, kita grow untuk kita go, dan kita go untuk grow kembali di tempat yang lain. Jadi grow and go ini akan menjadi satu cycle yang terus menerus sampai kita menyelesaikan pertandingan iman kita. Ya, sampai kita menyelesaikan setiap kehendak yang Bapa mau laksanakan melalui kehidupan kita. So, sekali lagi, itulah 3 poin penting dari aku pada sharing hari ini, yaitu kenapa kita sebagai seorang anak Tuhan, kita harus bertumbuh dan kita harus pergi menghasilkan buah. Karena itu yang Bapa dan Tuhan Yesus mau dari setiap kita. Jadi thank you
untuk waktunya teman-teman. Kiranya sharing ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Dan yuk kita bersatu dalam doa yuk. Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami masih boleh ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, biar kiranya melalui sharing pada hari ini, kami boleh terus Tuhan ubahkan untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh hidup hanya untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam setiap kami. Kiranya Tuhan Yesus terus menuntun dan memimpin kami, supaya dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh bertumbuh. Dan ketika sudah waktunya kami pergi, kami boleh pergi dan menghasilkan buah. Dan biar kiranya buah itu tetap dan melalui kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami boleh memuliakan Tuhan Yesus selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami, memimpin kami. Hikmat daripada Tuhan boleh terus menguatkan kami untuk kami boleh fokus dalam pertandingan iman kami masing-masing. Dan pada akhirnya biar Kau boleh temukan kami setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. See you next week. God bless you.